Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Jika pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan secara singkat tentang portal Office kita, dan juga saya sudah memberikan sedikit panduan tentang bagaimana cara penggunaan meeting menggunakan Microsoft Teams. Nah, kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara memanfaatkan salah satu aplikasi yang disebut dengan Microsoft Forms. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat dulu bahwa Microsoft Forms ini dapat digunakan sebagai absensi online baik siswa ataupun guru. Kemudian dapat kita gunakan juga sebagai formulir untuk pembuatan kartu pelajar, sertifikat, berita acara ujian, dan lain sebagainya secara otomatis yang nantinya akan kita linkkan atau kita sinkronisasikan terhadap aplikasi Microsoft Power Automate. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kemudian Microsoft Form ini juga bisa kita gunakan sebagai pembuatan kuis Bapak Ibu ya. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari Microsoft Form ini, dan ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh aplikasi dari perusahaan lainnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat absensi online dengan menggunakan Microsoft Form terlebih dahulu. Nah, untuk membuat absensi online Bapak Ibu, saya menyarankan tidak menggunakan tidak mengklik Microsoft Form dulu. Kenapa? Karena ini supaya lebih rapi Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat dari sini juga silahkan, akan sama saja. Di sini Bapak Ibu silahkan klik Microsoft OneDrive ya. Kita akan membuat folder dulu agar lebih rapi Bapak Ibu. Dan juga nantinya ketika kita mau melihat absensi siswa, kita tidak perlu mendownload filenya dulu. Jadi bisa dilihat secara online. Nah, pada Microsoft OneDrive ini silakan Bapak Ibu klik menu baru ya. Mohon maaf ini benar-benar kosong karena saya menggunakan akun sekolah saya. Nah, klik menu baru kemudian folder. Nah, di sini kita akan membuat sebuah folder. Misalnya kita berikan nama absensi online seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik buat. Nah, kemudian kita buka folder yang ada Bapak Ibu. Nah, lalu di sini silakan klik baru, lalu pilih Forms untuk Excel ya. Jadi nanti Microsoft Form ini akan terkoneksi dengan Microsoft Office Excel Online seperti itu. Nah, itu kita klik, kemudian kita isi misalnya absensi ya. Nah, daftar hadir lah. Daftar hadir kelas 11. Nah, kemudian kita klik buat. Nah, secara otomatis Bapak Ibu di sini akan terbuat dan kemudian akan otomatis membuka Microsoft Form-nya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan Microsoft Form Bapak Ibu. Ini saya mengajarkannya menggunakan OneDrive dulu ya. Nanti untuk Microsoft Form-nya langsung akan saya ajarkan juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa mendesainnya ya melalui tema. Nah, di sini ada banyak pilihan tema yang bisa Bapak Ibu guru gunakan. Di sini misalnya saya akan memilih tema yang ini ya. Nah, seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu tambahkan sendiri gambarnya. Nanti boleh juga. Nah, di sini Bapak Ibu pada pertanyaan ini judul ya. Kita berikan judulnya, disesuaikan. Ini juga bisa kita ubah Bapak Ibu. Tidak harus sama dengan yang kita sudah buat di Microsoft OneDrive tadi. Misalnya kita mau buat di sini tulisannya seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa masukkan misalnya nama sekolah saya sendiri. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kemudian bisa kita tambahkan logo sekolah kita Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa klik unggah. Lalu kita cari foto
mana ya, di logo kita cari logo sekolah kita. Nah, bisa kita seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan baru. Nah, di sini kita bisa tulis teks ya, kita pilih teks. Kenapa? Karena ini bukan pilihan ganda, tapi opsional juga. Kita pilih teks itu boleh, kita pilih pilihan ganda juga boleh. Terserah Bapak Ibu mau merangkainya gimana. Kalau misalnya Bapak Ibu mau siswa itu ngetik sendiri namanya, berarti pakai yang teks. Tapi kalau Bapak Ibu mau memudahkan siswa, berarti pakai pilihan ganda. Jadi kalau teks misalnya seperti ini ya, tulis di sini nama Anda, kemudian ini harus diisi, harus diaktifkan ya. Nah, ini bedanya Bapak Ibu Microsoft Form dengan aplikasi dari perusahaan lain. Jika pada perusahaan lain, dia harus diisi, wajib diisi, itu harus dicentang terus. Tapi kalau pada Microsoft Form, jika sudah dicentang satu kali, maka ke bawahnya jika kita ingin menambahkan akan otomatis sudah tercentang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nama Anda. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menambahkan subjudul atau deskripsi, bisa diklik subjudul ya. Tapi ini saya tidak ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada namanya fasilitas batasan. Ini nanti biasanya digunakan untuk token ataupun password untuk masuk ke dalam ujian ya. Ini biasa digunakan oleh para guru ketika menggunakan formulir online ya. Itu saya banyak perhatikan dengan menggunakan perusahaan lain punya. Namun di sini akan saya jelaskan bagaimana cara untuk menggunakannya pada Microsoft Form. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau siswa kita nanti mengisikan secara manual ya, mengisikan namanya sendiri. Namun jika Bapak Ibu ingin memudahkan siswa, Bapak Ibu bisa menambahkan baru kemudian pilihan. Nah, misalnya di sini nama siswa, nanti kita taruh nama siswa di sini. Si A, kemudian si B, kita bisa menambahkan opsi si C dan seterusnya ya. Si D. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa mencentang ya. Kenapa centangnya hilang? Karena pertanyaan tadi kita hapus Bapak Ibu. Nah, ini saya centang. Kemudian ini Bapak Ibu lihat apakah mau pertanyaannya seperti ini, dia ke bawah pilihan ganda gini, ataukah diperingkas tampilannya ya, mencari drop down. Nah, jadi seperti ini. Ketika siswa mengklik, kita coba perhatiin jauh dulu. Nah, ketika siswa klik, baru keluar nama-nama yang bisa dipilih gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ups, mohon maaf, ini tadi terkeluar, saya salah klik, mohon maaf ya. Nah, untuk membukanya lagi, Bapak Ibu bisa klik forms ya, bisa klik forms. Mohon maaf sekali, tadi tidak sengaja. Nah, di sini sudah otomatis ada Bapak Ibu. Kalau mau edit ya, tinggal dibuka saja. Nah, di sini ya, nama siswa selesai. Kemudian saya mungkin akan memberikan tanggal Bapak Ibu. Tanggal hari ini. Tanggal belajar hari ini, misalnya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa customize sendiri. Nah, seperti yang sudah saya katakan, kalau di atas sudah dicentang ini, maka di bawah secara otomatis akan tercentang. Tidak perlu lagi kita buat-buat gitu. Nah, agar tampilannya lebih menarik Bapak Ibu, kita buat pembatasan ya. Kita buat pembatasan. Di sini kita bisa klik tambahkan baru, kemudian kita klik tanda panah ke bawah ini, lalu klik bagian. Nah, pada bagian ini kita isikan dengan data kehadiran ya. Nah, data kehadiran judulnya. Nah, pada bagian satu ini kita bisa beri nama, mungkin ya, kita beri nama identitas siswa. Ini sebagai judul bagiannya. Nah, nanti data kehadiran kita bisa masukkan di sini. Nah, di sini. Misalnya pukul berapa Anda hadir. Nah, kita bisa klik di sini harus diisi. Jadi perbagiannya berbeda ya. Kita centang dulu. Kemudian kita berikan subjudul. Contoh. Misalnya 0800 WIT. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian nanti kita berikan alasan ya. Kita berikan alasan mengapa tidak hadir. Nah, sini kita kasih jawaban panjang, subjudulnya kita hilangkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu.
Oh, mohon maaf, ada lupa sedikit. Kita masukkan di sini pilihan ya. Apakah Anda hadir? Nah, di sini nanti bisa tulis iya, bisa tulis tidak. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin membuat jika klik iya dia akan lari ke sini, jika klik tidak dia akan lari ke sini. Bagaimana cara membuatnya Bapak Ibu? Kita bisa klik di pertanyaan ini, kemudian kita klik titik 3 dan tambahkan pencabangan. Nah, ini Bapak Ibu, jika klik iya maka akan masuk ke pertanyaan pukul berapa ya. Kalau tidak, maka dia akan masuk ke pertanyaan alasan mengapa siswa tidak hadir. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada pertanyaan ini juga kita masuk pencabangannya. Kita masukkan ke akhiri formulir ya. Karena kan kalau kita tidak akhiri formulir, kita hanya berikutnya, maka ketika siswa klik iya, pertanyaan ini akan muncul juga pertanyaan ini. Sehingga kita langsung mengakhiri formulir saja. Kemudian alasan ini juga kita buat seperti itu, akhiri formulir. Nah, kira-kira seperti itu. Jika pencabangannya sudah selesai, Bapak Ibu, kita bisa klik kembali. Nah, sekarang kita coba pratinjau ya, Bapak Ibu. Inilah absensi online yang sudah kita buat. Nah, pilih nama siswa, si B, kemudian tanggalnya bisa dipilih tanggal berapa, kemudian berikutnya ya. Apakah Anda hadir? Nah, kita jawab ya, dia akan muncul di sini. Jamnya jam berapa? Misalnya saya isi 09.00 ya. Kemudian saya kirim. Nah, ini sudah, terima kasih. Kita coba kirim tanggapan lainnya, kemudian si C. Nah, misalnya seperti ini, dia tidak hadir. Misalnya dia tidak hadir, jawabnya saya sedang sakit. Nah, misalnya gini, kita kirim. Nah, sudah terkirim. Nah, jadi sampai sini Bapak Ibu, absensi online kita ini sudah jadi. Nah, bagaimana untuk melihat data absensi online kita Bapak Ibu? Kita bisa pergi ke respons. Nah, pada file respons kita Bapak Ibu, saya perbarui dulu supaya data yang tadi masuk. Nah, untuk melihat respon kita Bapak Ibu, biasanya kita akan mengklik ini, jadi buka di Excel ini, kemudian mendownload file kan. Nah, namun bedanya Bapak Ibu, karena kita tadi membuatnya berbasiskan OneDrive ya, jadi data ini mau kita buka di sini, dia akan terbuka Excel online Bapak Ibu. Ini saya akan coba. Nah, dia akan membuka Excel online. Kita bisa membukanya melalui sini, maupun kita bisa membukanya melalui ini juga. Maka hasilnya akan sama saja Bapak Ibu. Tampilannya akan sama saja. Di sini akan saya tunjukkan bagaimana tampilan Microsoft Office Excel Online. Nanti materi tentang Excel Online akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat, di sini data yang sudah dimasukkan ya. Tadi kebetulan saya menggunakan email saya sendiri ya. Jadi kalau siswa sudah memiliki akun 365, inilah enaknya, emailnya bisa teridentifikasi, kemudian namanya juga bisa kelihatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tadi. Nah, inilah pertanyaannya. Si B tadi hadirnya, tanggal belajarnya ini, jamnya ini dia hadir. Alasan tidak hadir tidak terisi. Karena apa? Karena dia sudah hadir gitu ya. Ini apakah Anda hadir? Iya. Ini tidak hadir, sedang sakit. Ini tadi kenapa apakah Anda hadir ini munculnya di depan? Karena tadi kita membuatnya itu berada di akhir ya. Oleh karena itu, kalau bisa dalam pembuatan absensi online itu sudah berurutan supaya tidak terpisahkan ya gitu ya. Ya, tapi tidak terlalu masalah. Ini mau di depan di belakang, yang penting data kita, basis kita ini secara online. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, saya akan coba masuk kembali di Microsoft Form-nya ya. Saya anggap Bapak Ibu sampai sini sudah paham tentang pembuatan Microsoft Formulir ini. Jadi Bapak Ibu mau gunakan ini sebagai absensi online, mau pengumpulan formulir apapun, itu bisa melalui Microsoft Form ini gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturannya ya. Silakan buka pengaturan. Di sini Bapak Ibu ada dua pilihan. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Jika ini kita centang, maka seluruh siswa kita, baik yang memiliki akun Microsoft 365 maupun tidak,
itu bisa mengisi absensi ini Bapak Ibu. Tapi kalau yang kita centang adalah ini, hanya orang di organisasi saya, maka hanya orang di sekolah saya saja, organisasi saya saja yang dapat merespon formulir ini. Sebagai contoh, organisasi yang saya pakai saat ini adalah SMAIT ICJ.sch.id ya. Sehingga jika ini saya centang, maka hanya ada orang-orang yang memiliki akun ini saja yang dapat mengisi formulir atau absensi online ini. Kemudian catat nama itu bisa direkam ya, namanya tadi bisa kelihatan. Kemudian 1 respon per orang itu bisa kita batasi. Nah, jadi kalau yang ini bisa kita batasi, kalau yang ini tidak bisa kita batasi. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah cukup paham jika Bapak Ibu sudah pernah menggunakan formulir online pada perusahaan milik perusahaan lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini bisa kita batasi juga. Kalau pada perusahaan lain memerlukan add-on atau fasilitas tambahan, maka di Microsoft Form ini tidak perlu karena sudah ada fasilitasnya sendiri. Nah, di sini terima tanggapan kita bisa aktifkan, bisa hilangkan. Ini saya aktifkan. Tanggal mulainya kita bisa atur Bapak Ibu saat kapan dimulai dan saat kapan itu selesai. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian pilihan acak pertanyaan tidak bisa aktif Bapak Ibu karena ini bukan kuis, tidak masalah. Kemudian perlihatkan bilah kemajuan ini boleh diaktifkan, boleh tidak, tapi diaktifkan saja, tidak masalah ya, diaktifkan saja ini. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih. Kita bisa pesan terima kasihnya di sini. Tidak perlu lagi Bapak Ibu menuliskan terima kasih begini. Kenapa? Karena Microsoft Form-nya sudah otomatis menuliskan thank you atau terima kasih. Kita berikan saja kata-katanya, misalnya Anda telah misalnya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini tentang pengaturannya terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana cara kita membagikan formulir ini kepada siswa kita Bapak Ibu? Maka caranya adalah klik bagikan. Nah, dalam Microsoft 365 Bapak Ibu akan menemukan dengan 2 istilah. Ada yang disebut dengan collaboration, ada yang disebut dengan biasa-biasa aja ya, saya sebutnya gitu. Nah, collaboration ya, ini perhatikan, bagikan untuk berkolaborasi. Collaboration itu adalah jika ini dapatkan tautan, saya klik. Nah, jika ini nanti saya klik, kemudian saya salin, dan link ini saya berikan ya, dipendekkan dulu atau langsung diberikan, itu boleh. Diberikan kepada teman saya, misalnya saya berikan ke teman saya si A, maka si A itu juga akan dapat menggunakan formulir ini gitu. Dia bisa melihat respon, dia bisa menambahkan pertanyaan, bahkan mengacak-acak pertanyaan juga bisa. Itu tentang kolaborasi, karena dia punya hak penuh terhadap formulir ini gitu ya. Nah, kalau biasa-biasa aja gitu ya, kalau biasa-biasa aja kita bagikan ke siswa, nah tinggal kita klik yang ini, hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon ataukah siapapun. Ini dipilih. Ingat yang tadi sudah saya jelaskan, siapapun berarti boleh yang tidak menggunakan akun 365. Kalau organisasi saya berarti hanya orang di organisasi saya saja yang harus punya. Ini saya pilih siapapun ya. Kemudian kita klik salin. Nah, seperti itu. Ini bisa dapatkan tautan Bapak Ibu. Bisa juga kita mendapatkan QR code ya, tanpa harus kita QR generator lagi di Google. Kita harus cari pembuat generator barcode seperti ini, tidak perlu karena sudah disediakan oleh Microsoft. Kemudian di sini ada kode smart ya. Kode smart ini nantinya bisa kita sisipkan di Microsoft Sway. Nanti materi tentang Microsoft Sway akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian bisa juga dikirim melalui email Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat lengkap sekali. Di sini saya pilih yang link saja. Itu ya Bapak Ibu, tentang membagikan biasa-biasa aja ke orang ataupun kita berkolaborasi dengan rekan guru kita. Nah, atau tidak Bapak Ibu, jika tidak ingin berkolaborasi, Bapak Ibu bisa membagikan template. Misal, wah ini formulir saya sudah bagus nih, sudah bagus, saya ingin membagikan ke teman-teman saya, biar teman-teman saya tinggal edit sedikit-sedikit. Maka klik bagikan, kemudian bagikan sebagai template.
kemudian kita salin. Nah, link inilah yang kita berikan ke rekan kerja kita. Nanti kita berikan, nah nanti rekan kerja kita tersebut bisa membuka linknya dan kemudian mengedit formulir ini ya sesuai dengan kebutuhannya tanpa merusak formulir yang sudah kita buat pada formulir kita sendiri. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Silahkan dipahami kembali, saya ulangi. Ini adalah membagikannya secara biasa-biasa ke siswa maupun ke peserta kita yang mau kita tuju siapa. Tinggal pilihannya silahkan dipilih. Apakah siapapun orangnya dapat merespon ataukah hanya organisasi saya saja yang dapat merespon. Silahkan dipilih, jangan sampai salah. Kemudian ini bagikan sebagai template adalah kita membagikan ke teman kita dan mereka mengedit formulirnya sendiri tanpa merubah formulir yang sudah kita buat. Kemudian berkolaborasi adalah kita memberikan formulir ini kepada rekan kerja kita dan mereka pun dapat mengelola formulir ini, melihat respon, mengubah pertanyaan, menghapus pertanyaan, dan lain sebagainya. Itulah fungsinya Bapak Ibu ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang penggunaan Microsoft Form dalam pembuatan absensi online Bapak Ibu. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dalam penggunaan Microsoft Form untuk pembuatan kuis. Baik, demikian. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.